Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Dr. Andes Hadi Jaka Permana, MMPD, dan Ibu Dosen Devi Rahmiati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Sekolah Dasar. Dan teman-teman semua yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa dipertemukan pada perkuliahan di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum masuk ke pemaparan materi, perkenalkan nama saya Fazlul Ansari dengan NPM 2150602 selaku moderator dari kelompok 10. Dan sebelum memulai presentasi, izinkan anggota kelompok 10 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Risna Brusmilingga dengan nomor NPM 2150618. Saya Putri Frisa Nur Anissa dengan NPM 2150638. Untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Risna. Pada Risna dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Lur. Slide selanjutnya. Saya akan membahas mengenai apa pengertian CTL. Contextual Teaching and Learning atau CTL merupakan suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari serta dapat menghubungkannya dengan situasi di kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, strategi pembelajaran CTL itu adalah strategi yang menekankan siswa untuk mencari materinya sendiri secara penuh dalam kehidupan nyata serta dalam kehidupan sehari-hari. Keterlibatan siswa untuk mencari materi, maksudnya siswa tidak hanya menerima, melainkan terlibat untuk menemukan materi yang dipelajarinya. Dalam kehidupan nyata, ambil pengajar di kehidupan nyata. Contohnya dalam kelas dipelajari bahwa kita dapat melihat ke taman, apakah mawar tersebut memiliki duri, serta mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu dalam kelas kita mempelajari bahwa magnet itu dapat menarik logam. Maka dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mencari jarum yang jatuh di lantai menggunakan logam. Slide selanjutnya. Selanjutnya, karakteristik penting dalam proses pembelajaran kontekstual. 1. Dalam CTL, belajar adalah suatu proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada atau activating knowledge. Keterlibatan siswa untuk mencari materi, maksudnya apa yang akan dipelajari tidak lepas dari pengetahuan yang sudah kita pelajari, sehingga pengetahuan yang diperoleh lengkap dengan dan saling berhubungan. Yang kedua, pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran untuk memperoleh dan menambah pengetahuan baru atau acquiring knowledge. Maksudnya, kita dapat memperoleh pengetahuan baru dengan cara belajar dan mempelajari secara keseluruhan dan memperhatikan dengan detail. Yang ketiga, memahami pengetahuan. Maksudnya, pengetahuan yang diperoleh tidak dihafal, melainkan dipahami serta diyakini. Yang keempat, mempraktikkan ilmu dan pengalaman atau applying knowledge.
Maksudnya, ilmu dan pengalaman yang diperoleh dapat diterapkan dalam kehidupan siswa, sehingga siswa memiliki perubahan perilaku. Yang kelima, pengetahuan reflektif tentang strategi pengembangan pengetahuan. Hal itu dilakukan sebagai umpan balik untuk proses perbaikan serta penyempurnaan strategi. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada perbedaan CTL dengan pembelajaran konvensional. Yang pertama, CTL menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran. Artinya, siswa berperan aktif dalam setiap proses pembelajaran dengan menemukan dan mengeksplorasi sendiri subjek tersebut. Sedangkan dalam konvensional, pembelajaran siswa diposisikan sebagai objek pembelajaran yang berperan sebagai penerima informasi yang pasif. Yang kedua, dalam pembelajaran kontekstual, siswa belajar melalui kegiatan kelompok seperti kerja kelompok, diskusi, saling menerima, dan memberi. Sedangkan pada pembelajaran konvensional, siswa lebih banyak belajar secara individual dengan menerima, mencatat, dan menghafalkan mata pelajaran. Yang ketiga, dalam kontekstual, pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, pembelajaran bersifat teoritis dan abstrak. Yang keempat, dalam kontekstual, keterampilan didasarkan pada pengalaman, sedangkan dalam pembelajaran konvensional, kemampuan dicapai melalui latihan. Yang kelima, tujuan akhir dari proses pembelajaran melalui kontekstual adalah kepuasan, sedangkan pada pembelajaran konvensional, tujuan akhirnya berupa nilai atau angka. Selanjutnya, dalam kontekstual, tindakan atau perilaku dibangun atas kesadaran diri, misalnya individu tidak melakukan perilaku tertentu karena menyadari perilaku tersebut berbahaya. Dan bukan pada pembelajaran konvensional. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, tindakan atau perilaku individu didasarkan pada faktor-faktor di luar dirinya. Misalnya, individu tidak melakukan sesuatu karena takut akan hukuman atau hanya untuk mendapatkan nilai dari guru. Yang ketujuh, dalam CTL, pengetahuan yang dimiliki setiap individu selalu berkembang berdasarkan pengalaman yang dijalaninya, sehingga siswa dapat memiliki interpretasi yang berbeda-beda terhadap hakikat pengetahuan yang dimilikinya. Dalam konvensional pembelajaran, hal ini tidak mungkin terjadi. Kebenaran yang dimiliki bersifat mutlak dan definitif karena pengetahuan yang dikonstruksi oleh orang lain. Yang ke-8, dalam pembelajaran CTL, siswa bertanggung jawab untuk memantau dan mengembangkan pembelajaran sendiri. Sedangkan dalam konvensional, guru merupakan penentu jalannya proses pembelajaran. Yang ke-9, dalam CTL, siswa bertanggung jawab untuk memantau dan mengembangkan pembelajaran sendiri. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, guru merupakan penentu jalannya proses pembelajaran. Yang ke-9, dalam pembelajaran CTL, pembelajaran dapat berlangsung di mana saja dalam konteks dan setting yang berbeda tergantung kebutuhan. Sedangkan pada pembelajaran konvensional, pembelajaran hanya berlangsung di dalam kelas. Dan yang terakhir, tujuan adalah sebuah aspek perkembangan siswa. Keberhasilan belajar di CTL diukur dengan berbagai cara, misalnya dengan mengevaluasi proses pekerjaan siswa, kinerja, rekaman, observasi, wawancara, dan sebagainya. Sedangkan dalam belajar, keberhasilan belajar biasanya diukur dengan tes saja. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran guru dan siswa dalam CTL. Yang pertama ada peran guru bukanlah sebagai instruktur atau penguasa yang memaksakan kehendak, melainkan guru adalah pembimbing siswa agar mereka bisa belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi maksudnya di sini itu
Siswa dalam pembelajaran kontekstual dipandang sebagai individu yang sedang berkembang. Kemampuan belajar seseorang akan dipengaruhi oleh tingkat perkembangan dan keluasan pengalamannya. Anak bukanlah orang dewasa dalam bentuk kecil, melainkan organisme yang sedang berada dalam tahap-tahap perkembangan. Kemampuan belajar akan sangat ditentukan oleh tingkat perkembangan dan pengalaman mereka. Jadi dengan demikian, guru bukanlah instruktur yang memaksakan kehendak. Jadi guru itu harus membimbing siswa agar mereka belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang kedua, guru berperan dalam memilih bahan-bahan belajar yang dianggap penting untuk dipelajari siswa. Setiap anak memiliki kecenderungan untuk belajar hal-hal yang baru dan penuh tantangan. Kegemaran anak adalah mencoba hal-hal yang dianggap aneh atau baru. Oleh karena itulah, belajar bagi mereka adalah mencoba memecahkan setiap persoalan yang menantang. Dengan demikian, guru berperan dalam memilih bahan-bahan belajar apa yang tepat dan penting untuk dipelajari oleh siswa. Yang ketiga, guru membantu agar setiap siswa mampu menemukan keterkaitan antara pengalaman baru dengan pengalaman sebelumnya. Belajar bagi siswa adalah proses mencari keterkaitan atau keterhubungan antara hal-hal yang baru dengan hal-hal yang sudah diketahui. Yang keempat, guru memfasilitasi atau mempermudah agar anak mampu melakukan proses asimilasi dan proses akomodasi. Ini maksudnya belajar bagi anak adalah proses menyempurnakan skema yang telah ada, atau asimilasi, atau proses pembentukan skema baru atau akomodasi. Dengan demikian, tugas guru adalah memfasilitasi atau mempermudah agar anak mampu melakukan proses asimilasi dan akomodasi. Asas-asas atau komponen-komponen CTL. Yang pertama ada konstruktivisme. Konstruktivisme adalah proses membangun atau mengumpulkan pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Yang kedua ada inquiry. Pada asas kedua ini, proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir sistematis. Pengetahuan bukanlah sejumlah fakta dari hasil mengingat, melainkan dari hasil proses menemukan sendiri. Dengan demikian, dalam proses perencanaan, guru bukanlah mempersiapkan sejumlah materi yang dihafal, akan tetapi merancang pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat menemukan sendiri materi yang harus dipahaminya. Yang ketiga, bertanya. Belajar pada hakikatnya adalah bertanya dan menjawab pertanyaan. Bertanya dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan manusia, sedangkan menjawab pertanyaan mencerminkan kemampuan seseorang dalam berpikir. Dalam proses CTL, guru tidak menyampaikan informasi begitu saja, melainkan memancing siswa agar dapat menemukan sendiri. Karena itu peran bertanya sangatlah penting. Sebab melalui pertanyaan-pertanyaan, guru dapat membimbing dan mengarahkan siswa untuk menemukan setiap materi yang dipelajarinya. Yang keempat, masyarakat belajar. Dalam kelas CTL, prinsip masyarakat belajar dapat diterapkan dengan menerapkan pembelajaran melalui kelompok belajar. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang anggotanya berbeda-beda, baik dalam hal kemampuan dan kecepatan belajar, maupun dalam hal kemampuan dan minat. Misalnya dalam kelompoknya saling mengajar, siswa yang cepat didorong untuk membantu siswa yang lambat. Yang memiliki bakat tertentu didorong untuk menularkannya kepada orang lain. Yang kelima ada pemodelan. Pemodelan adalah proses pembelajaran dengan menunjukkan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa. Misalnya, guru memberikan contoh cara mengoperasikan suatu alat atau cara mengucapkan suatu kalimat asing.
Guru pendidikan jasmani memberikan contoh cara melempar bola. Guru biologi memberikan contoh dalam menggunakan termometer. Dan guru kesenian memberikan contoh bagaimana cara menggunakan alat musik dengan baik. Yang keenam ada refleksi. Refleksi memiliki arti sebagai proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajari dan dilakukan dengan cara mengurutkan kembali kejadian-kejadian atau peristiwa pembelajaran yang telah dilalui seseorang. Melalui proses refleksi, pengalaman belajar tersebut akan diwujudkan ke dalam struktur pengetahuan siswa yang pada akhirnya akan menjadi bagian darinya. Bisa terjadi melalui proses refleksi siswa akan memperbarui pengetahuan yang telah dibentuknya atau menambah pengetahuannya. Yang ketujuh, penilaian nyata. Penilaian nyata atau authentic assessment adalah proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi mengenai perkembangan belajar siswa. Penilaian dilakukan untuk mengetahui apakah siswa benar-benar belajar atau tidak. Apakah pengalaman belajar siswa memiliki pengaruh positif terhadap perkembangan baik intelektual maupun mental siswa. Penilaian nyata ini dilakukan secara terintegrasi dengan proses pembelajaran. Penilaian yang dilakukan secara terus-menerus selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, tekanannya diarahkan kepada proses belajar, bukan hasil belajar. Baik, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Prisa. Baik, yang selanjutnya ada pola dan tahapan pembelajaran CTL. Dalam pembelajaran CTL, guru melakukan langkah-langkah seperti di bawah ini untuk mencapai tujuan kompetensi. Yang pertama ada pendahuluan. Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai serta manfaat dari proses pembelajaran dan pentingnya materi pelajaran yang akan dipelajari. Menjelaskan prosedur pembelajaran CTL, yaitu yang pertama ada siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan jumlah siswa untuk melakukan observasi. Yang ketiga ada melalui observasi, siswa ditugaskan untuk mencatat berbagai hal yang ditemukan observasi. Yang C, guru melakukan tanya jawab sekitar tugas yang harus dikerjakan. Yang selanjutnya ada inti. Yang A di lapangan. Satu, siswa melakukan observasi ke tempat yang ditugaskan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang kedua, ada siswa mencatat hal-hal yang mereka temukan di suatu tempat dengan alat observasi yang telah mereka tentukan sebelumnya. Yang B ada di dalam kelas. Siswa mendiskusikan hasil temuan mereka sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang kedua ada siswa melaporkan hasil diskusi. Yang ketiga setiap kelompok menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain. Slide selanjutnya. Yang ketiga ada penutup. Dengan bantuan guru, siswa menyimpulkan hasil observasi sekitar masalah di suatu tempat yang harus dicapai. Yang B, guru menugaskan siswa untuk membuat karangan tentang pengalaman belajar mereka dengan tema yang
sudah ditentukan. Dari pembelajaran yang digunakan, CTL dapat diambil pengertian bahwa pembelajaran CTL bertujuan untuk mendapatkan pemahaman konsep anak mengalami langsung dalam kehidupan nyata masyarakat. Kelas bukan tempat untuk mendapatkan informasi dari guru, melainkan guru digunakan untuk saling membelajarkan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, kesimpulan. Pembelajaran kontekstual adalah konsep pembelajaran yang membantu guru menghubungkan materi yang diajarkan dengan situasi kehidupan nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses pembelajaran, yang terpenting adalah tercapainya tujuan pembelajaran berdasarkan pemahaman sesuatu dari pengalaman siswa. Pemahaman adalah cara sistematis untuk menafsirkan, menyembunyikan, menjelaskan, atau mengajukan pertanyaan dengan caranya sendiri, setelah diukur dan dibandingkan, dengan menghubungkan antara apa yang peserta didik pelajari dan bagaimana pengetahuan itu akan digunakan untuk memahami konsep-konsep akademis, seperti konsep-konsep matematika, fisika, atau biologi. Tentunya sangat berguna bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang atau saat mereka berada dalam masyarakat ataupun saat di tempat kerja kelak, yaitu dengan menggunakan pembelajaran kontekstual. Dengan demikian, hasil pembelajaran yang diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Baik, pemaparan materi dan kesimpulan sudah selesai. Saya selaku moderator dan teman-teman dari kelompok 10 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dari presentasi ini. Dengan ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.